Baca deret nada satu oktav secara berurutan. Setiap nada dalam susunan tangga nada memiliki tinggi tertentu sesuai dengan urutan angka dan tanda titik di atas atau titik di bawah not. Not-not yang tidak disertai titik berbunyi sedang dan disimbolkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan not yang lebih tinggi bunyinya disertai dengan titik di atas not, yaitu 1 dengan 1 titik di atasnya, 2 dengan 1 titik di atasnya, 3 dengan 1 titik di atasnya, dan seterusnya. Sedangkan not yang lebih rendah, nadanya disertai titik di bawah not. Misalnya, 1 dengan 1 titik di bawahnya, yaitu do rendah, 2 dengan 1 titik di bawahnya, re rendah, 3 dengan 1 titik di bawahnya, mi rendah, dan seterusnya secara lengkap. Urutan nada-nada dari oktav rendah dan sampai oktav tinggi adalah sebagai berikut. Membaca not berdasarkan interval. Membaca not dengan lompatan 2 nada dan seterusnya membutuhkan kemampuan pendengaran yang cukup tajam terhadap musik. Untuk yang lebih sederhana, kita bisa mulai dengan 2 nada saja sebagai nada penangkal dan nada selang. Kita memilih nada do sebagai nada penangkal. Selanjutnya, nada selang akan diganti secara berurutan dan semakin menjauh dari nada pangkal. Misalnya, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, tinggi. Perhatikan not-not yang ditulis dengan warna merah berikut ini. Selamat berlatih. Membaca not dengan jarak setengah laras. Membaca not-not yang disertai tanda kromatis atau naik dan turun masih memiliki kesulitan besar bagi para pemula, apalagi disertai interval yang cukup jauh jaraknya. Pertama-tama, kita harus mengenal terlebih dahulu nama-nama not yang dicoret naik dan turun tanpa memikirkan bunyinya. Perlu diketahui bahwa not yang dicoret dengan garis miring ke kiri adalah not-not yang dinaikkan setengah laras, sedangkan yang dicoret miring ke kanan adalah not-not yang diturunkan setengah laras. Perhatikan tabel berikut ini. Adapun perbandingan tinggi rendah nada seperti tabel berikut ini. Tentu sulit bagi pemula untuk membidik nada-nada kromatis ini dengan tepat, apalagi dengan interval yang agak jauh seperti quart, quint, sixth, dan septim. Dari sebab itu ada jalan keluar untuk melatih pendengaran agar akrab dengan nada-nada asing yang disebut dengan teknik menjembatani nada, yakni membunyikan not-not yang sulit dengan tinggi nada yang sama untuk setiap tetrachord, tanpa disadari bahwa setiap interval quart membentuk sebuah akord mayor. Perhatikan gambar berikut ini. Akord ditunjukkan dengan huruf yaitu fis, B,
E, dan seterusnya. Bunyikan akord-akord ini dengan gitar atau pianika. Perjalanan akord-akord di atas seperti perjalanan waktu, urutan kemarin, sekarang, esok, akan berputar kembali seperti hari Senin kembali kepada hari Senin, hari Selasa kembali kepada hari Selasa. Dari rangkaian tersebut, ternyata kembali ke Fish juga biarpun atas nama Guess. Dengan kata lain, hanya ada satu perjalanan yaitu perjalanan quart. Bagi seseorang yang mau start pergi, perlulah mengetahui bahwa dia harus bersemangat. Karena interval quart adalah semangat. Perjalanan dari masa lampau ke masa sekarang sama dengan dari sekarang ke esok. Adapun nada enharmonis. Nada enharmonis adalah nada yang memiliki tinggi yang sama tetapi namanya berbeda. Dengan catatan, akor mayor berbunyi sama.